Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Penda Daring. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di part kedua ini tentang latihan soal P3K 2022 khusus untuk kebencanaan. Ini diperuntukkan untuk Anda pelamar di BNPB, BPBD provinsi maupun di BPBD kabupaten kota. Saya sediakan ini untuk belajar dan berarti untuk Anda terkhusus kebencanaan. Nah, Pena Daring menyediakan e-book tentang kebencanaan. Ini yang Anda dapatkan nanti materi kebencanaan, rangkuman materi kebencanaan, soal pembahasan kebencanaan, latihan soal kompetensi manajerial, struktural, dan wawancara. Silakan dipesan segera ke admin Pena Daring. Info ada di deskripsi video ataupun di nomor yang tertera di buku ini. Oke, terima kasih kepada rekan sahabat Pena Daring yang telah mempercayakan kami untuk belajar dan berlatih tentang P3K 2022. Kemudian ini kabar dari sahabat Pena Daring yang telah lulus P3K 2022. Selamat dan semoga tetap sukses ketika bertugas di P3K-nya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Di soal kebencanaan ini, jika Anda sedang di pantai dan menemui tanda-tanda seperti surutnya air laut secara tiba-tiba sehingga banyak ikan terkapar, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambil ikan sebanyak-banyaknya, B. Tetap berenang di pantai, C. Lari menjauh pantai dan menuju tempat tinggi, D. Bermain pasir pantai, E. Mengambil pelampung dan mengikuti ombak pantai. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Lari menjauhi pantai dan menuju tempat tinggi. Nah, perlu Anda ketahui ini salah satu tanda-tanda dari terjadinya tsunami. Nah, dikhawatirkan ketika tsunami datang dengan ombak yang tinggi, Anda kalau masih di pantai saja nanti akan menjadi korban terhanyutnya oleh tsunami. Nah, itu diperhatikan ini tanda-tanda dari tsunami tersebut ya. Ini tadi di soal seperti tanda-tanda surutnya air laut secara tiba-tiba dan banyak ikan yang terkapar. Itu tanda-tandanya. Nah, untuk terjadinya tsunami juga ada tanda-tanda lain, yaitu adanya gempa bumi yang titik episentrumnya itu di tengah laut ataupun di dasar laut. Nah, itu perlu hati-hatian. Nah, inilah yang mitigasi bencana ataupun nanti biasa dilakukan, dipraktekkan simulasi bencananya itu di masyarakat, terkhususnya untuk di pesisir pantai, harus selalu memperhatikan tanda-tanda tsunami. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, pertama lari menjauhi pantai dan menuju tempat yang tinggi agar terselamatkan dari ombak yang sangat besar. Kalau ke tempat tinggi berarti kan pasti si arus ombak itu akan menghantar ke pesisir ataupun ke daratan seperti itu. Yang dilakukan ya harus lari menjauhi pantai dan menuju tempat tinggi. Oke, jelas ya. Itu salah satu mitigasi bencana dan di simulasi bencana juga nanti dipraktekkan. Seperti itu. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pemerintah daerah bersama masyarakat desa melakukan giat perbaikan fasilitas umum seperti masjid dan sekolah secara gotong royong akibat adanya angin puting beliung 5 hari yang lalu. Giat yang dilakukan termasuk dalam A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, C. Mitigasi, D. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Rekonstruksi. Kita lihat di pembahasan, kita lihat di soal dulu, kita urai bahwa di sini adalah pasca bencana kondisinya. Nah, yang dilakukan yaitu perbaikan fasilitas umum, masjid dan sekolah. Nah, ini sudah termasuk ke rekonstruksi ataupun memperbaiki infrastruktur atau fasilitas umum yang berada di masyarakat. Itu yang dinamakan rekonstruksi. Nah, ini untuk lebih jelasnya di pembahasan bahwa kegiatan yang ada di rekonstruksi ini yaitu di pasca bencana yaitu pembangunan kembali sarpras, sarana prasarana, yang
ada di masyarakat. Kemudian pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rancang dan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan, mohon maaf ini tipe ya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik. Nah, itu yang biasa dilakukan kegiatan-kegiatannya yang khusus untuk direkonstruksi. Ingat ya, untuk rekonstruksi ini lebih ke infrastruktur fasilitas umum masyarakat. Itu kata kuncinya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Relawan PMI melakukan giat pemulihan sosial dan psikologis korban terdampak pada anak-anak dengan mengadakan hiburan permainan. Giat yang dilakukan termasuk dalam A. Kesiapsiagaan, B. Peringatan dini, C. Mitigasi, D. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Rehabilitasi. Nah, ini dijelaskan di pembahasan bahwa rehabilitasi ini lebih ke perbaikan lingkungan, sarpras umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, ekonomi, budaya, kemudian pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rehabilitasi ini ditekankan pada masalah aktivitas manusianya, kemudian psikologis atau mental manusianya dalam menghadapi setelah bencana atau pasca bencana. Yang dilakukan ya kegiatannya seperti itu. Oke, jelas ya, itu dalam kondisi pasca bencana terus untuk rehabilitasi. Nah, soal selanjutnya nomor 4. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Pengkajian secara cepat dan tepat yang harus dilakukan oleh tim asesmen berupa kecuali A. Jumlah korban, B. Kerusakan prasarana dan sarana, C. Data pedagang pasar, D. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, E. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Data pedagang pasar. Ini kecuali ya, diingat soalnya bahwa ini kondisinya yaitu tanggap darurat bencana, artinya pada saat kejadian bencana. Nah, kita lihat di pembahasan ini terkhusus untuk pengkajian secara cepat dan tepat yang harus dilakukan oleh tim asesmen. Ini data yang harus dilakukan. Jadi tim asesmen itu orang-orang yang pengkaji cepat terhadap apa yang harus dibutuhkan di lapangan, di lokasi bencana. Yaitu harus mencari data-data berupa jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, serta pemerintahan, kemudian kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Artinya tim asesmen ini tim yang pertama kali turun ke lokasi bencana ketika sudah ada laporan dari masyarakat maupun dari aplikasi kebencanaan ataupun dari tim sesamanya karena ada bencana, jadi mereka langsung turun dan kurang lebih dari 30 menit mereka harus melaporkan data yang diperoleh di lapangan. Nah, ini data-data ini, kebutuhan asesmen ini untuk sebagai rekomendasi, sebagai penetapan status, sebagai pengoperasian tanggap darurat, kemudian mempersiapkan bahan bantuan untuk dikirim ke lokasi bencana. Ini data ini yang sangat penting sekali diperlukan ketika tanggap darurat bencana. Oke, jelas ya? Itu sedikit gambaran mengenai tugas dari tim asesmen. Nah, ini untuk soal nomor 5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi. Merupakan pengertian dari kegiatan A. Penilaian kebutuhan atau unit asesmen,
B. Menilai kerusakan, needs damage. C. Penilaian kecelakaan atau needs accident. D. Penilaian keparahan atau needs severity. E. Penilaian korban atau needs victim. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Penilaian kebutuhan atau need assessment. Kita lihat di pembahasan, dan ini masih ada hubungannya dengan soal yang nomor 4 tadi, bahwa untuk penilaian kebutuhan atau disebut dengan need assessment ini, kemudian orangnya atau timnya itu disebut tim assessment, itu pengkajian cepat. Nah, kalau need assessment ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana, meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan maka, kemudian penyiapan penampungan sementara, kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, itu sebagai tim asesmen harus mengetahui minimalnya data-data yang tadi disebutkan, dan kemudian memberikan gambaran di lapangan untuk dilaporkan segera ke atasan. Itu sebagai tadi dijelaskan penentuan status tanggap darurat, kemudian barang-barang apa saja yang harus nanti disediakan untuk bantuan terhadap pengungsi maupun korban yang ada di lokasi bencana. Oke, jelas ya? Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti kita next di part ketiga. Stay tune di channel Pena Daring, dan barangkali kalau mau memesan e-booknya segera hubungi admin Pena Daring. Oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.